Hello, what's up seluruh? Kembali lagi di channel Bangkotan, channel yang akan menceritakan sebuah alur cerita film. Kali ini kami akan membahas alur cerita dari film Final Destination 4 yang rilis pada tanggal 26 Agustus tahun 2009. Seperti biasa, kita intro sebentar seluruh. Di awal film diperlihatkan sedang ada balapan mobil, seperti NASCAR Rumble. Nick datang membawa makanan untuk dia dan teman-temannya. Saat dia duduk, ternyata kursinya patah. Di sini Nick merasa ada yang aneh. Saat balapan, ada mobil yang terguling dan bannya terlepas dan mengenai salah satu penonton di sana. Terjadilah kebakaran di situ dan semua penonton panik. Lalu mereka pada berhamburan melarikan diri. Mobil yang sedang balapan pun mulai bertabrakan yang membuat api semakin besar. Banyak korban jiwa di situ. Gedung pun mulai runtuh. Saat Nick akan melarikan diri, dia pun terdorong dan mati di tempat. Namun itu hanya firasatnya Nick saja. Dan di situ semua firasatnya terjadi. Lalu dia meminta keluar kepada semua teman-temannya. Dan terjadilah keributan. Semua pada keluar dan Nick memberitahu akan ada kecelakaan dalam lomba itu. Lalu ada wanita yang terkena ban dan dia pun meninggal di tempat. Mereka berempat ke sebuah kafe dan membicarakan apa yang terjadi di tempat balapan tadi. Di tempat balapan dibuatkan seperti altar untuk mengenang para korban. Saat Nick tidur, dia seperti mendapat firasat. Carter mendatangi rumah keamanan yang ada di arena balap itu. Dia ingin membalaskan dendam istrinya yang meninggal. Namun dia yang mabuk, malah dia yang meninggal terbakar bersama mobilnya. Pada pagi harinya, Nick mendapat firasat kembali. Lalu Shin berpindah ke salon dan ibu-ibu itu ingin perawatan bersama kedua anaknya. Lalu mereka disuruh bermain di luar. Saat dia akan keluar, ada batu yang terbang lalu menembus matanya dan dia pun meninggal di tempat. Di rumah Nick, mereka berempat berkumpul dan berbincang-bincang tentang firasatnya Nick. Namun Janet dan Han tidak percaya. Janet dan Han pergi dari rumah Nick.
Saat Nick dan Lori berbincang-bincang, dia mendapatkan firasatnya kembali. Pada malam hari, mereka berdua kembali ke arena balap untuk Nick mengingat-ingat urutan meninggalnya dan akan mengakalinya. Tiba-tiba mereka ketahuan oleh George dan dibawa ke ruang security untuk melihat rekaman CCTV. Mereka bertiga mendatangi sebuah bengkel untuk menemukan si mekanik dan memberitahunya. Bosnya Andy menyuruhnya mengobrol di luar. Saat diberitahu, Andy tetap tidak percaya, walaupun tetap dijelaskan. Tiba-tiba ada tabung oksigen yang menghantam tubuhnya. Dia pun meninggal di situ. Lalu mereka bertiga berdiskusi kembali. Saat Nick sedang menelepon, dia mendapat firasatnya kembali. Dan dia mengingatkan Han, namun telepon Han rusak. Di sini Han menjadi penjaga kolam renang. Koin keberuntungannya jatuh ke dalam kolam renang dan dia mengambilnya. Namun dia tersedot di situ dan tidak dapat melepaskannya. Lalu dia pun meninggal saat Nick sudah datang. Di tempat lain, Janet yang mobilnya kotor, dia datang ke tempat cuci mobil. Lalu dia ditelepon oleh Lori, namun Janet tidak dapat mendengarnya. Mesin pencuci mobil otomatisnya pun rusak. Ada kebocoran air yang masuk ke mobil Janet. Di sini Janet pun panik. Saat mobilnya maju, dia mengeluarkan kepalanya, namun terkunci. Saat dia akan meninggal, dia diselamatkan oleh George dan Lori. Di sini Lori dan George berbincang-bincang tentang urutannya, dan George pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan semuanya. Lori dan Nick pun mempersiapkannya juga. Nick dan Lori datang ke rumah George. George yang seharian mencoba untuk bunuh diri, namun tidak bisa. Mereka bertiga merayakan keberhasilannya dalam melewati semua ini. Saat Nick di rumah, dia mendapat firasatnya kembali dan cepat-cepat pergi sambil menelpon si George. Setelah mereka bertemu di rumah sakit, Nick ngomong kalau dia salah dengan urutannya dan mereka akan menemui urutan selanjutnya untuk menyelamatkannya. Namun mereka terlambat. Saat keluar dari rumah sakit, George tertabrak ambulan dan dia meninggal di situ. Lalu Nick buru-buru ke mall untuk menemui Lori. Di tengah jalan, dia mendapat firasatnya kembali. Di sini Lori mendapat sedikit firasat. Nick mencoba memadamkan api itu. Namun tangannya tertancap di dinding dan ada bensin yang bocor juga. Nick berusaha tetap supaya tidak meledak. Dan dia pun berhasil memadamkan api itu. 2 minggu kemudian, mereka bertemu di suatu kafe dan mereka berbincang-bincang ringan.
Namun Nick mendapatkan firasatnya kembali. Lalu ada truk yang menabrak mereka bertiga. Dan film pun tomato. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, serta loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Boleh juga dibagikan ke sanak saudara, serta teman-teman kalian. Jika ada yang ingin request film yang akan diceritakan, silahkan DM ke IG saya atau ketik-ketik di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.